Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil mannan al-hakimir rahman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina sayyidi ahlil jinan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Amma ba'd. Sahabat asa yang berbahagia, as-saimun as-saimat yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dalam Pustaka Asa dalam serial studi Al-Qur'an, Quranic Studies Series, dan tanpa terasa kita sudah sampai pada serial yang ke-12. Bismillahi taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sumpah atau qasam dalam Al-Qur'an. Menemani sahabat asa mungkin sudah letih dan penat karena aktivitas seharian, dan juga mungkin sebagian sedang menyiapkan untuk makan sahurnya, sebagian sudah mulai keperaduannya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk sama-sama kita mempelajari satu dari hal yang diperhatikan oleh para ulama, yaitu terkait dengan sumpah di dalam Al-Quran, terutama adalah sumpah Allah. Baik. Isi kajian kita insya Allah akan membahas beberapa hal. Yang pertama, definisi sumpah. Lalu kemudian kita akan mencoba apa sih bedanya, sahabat asa, sumpah Allah sama sumpah manusia itu apa bedanya. Lalu ternyata sumpah ini kalau dilanggar ada kafaratnya. Jadi kalau kita bersumpah kemudian melanggar, oh ternyata ada kafaratnya. Nanti kita bahas ya. Kemudian apa sih sebenarnya fungsi sumpah itu? Lalu nanti di antara bahasan pokok kita adalah jenis-jenis sumpah di dalam Al-Quran, lalu contohnya, dan nanti perangkat atau adatul qasam yang ada di dalam Al-Quran. Itu kira-kira kisi-kisi sederhana yang akan kita bahas dalam beberapa sesi ke depan, bi'idznillah ta'ala. Sahabat asa, mengapa manusia perlu bersumpah dan seperti apa sumpah itu? Mari kita lihat dulu sebentar. Ya, salah satu mukjizat kebahasaan Al-Quran adalah terkait dengan eksplorasi bahasa. Jadi, kalau orang-orang Arab itu mungkin bersumpahnya dengan satu, dua, atau beberapa macam, maka nanti kita akan lihat sumpah yang dipakai oleh Allah di dalam Al-Quran itu dahsyat sekali. Nah, di dalam Al-Quran atau dalam istilah hadis atau fikih, sumpah itu disebut juga selain al-qasam, dia adalah al-aiman. Ya. Jadi kalau nggak ada harokatnya ini, kita hampir sama bacanya dengan al-iman, tapi sebenarnya al-aiman. Ya. Nah, Allah memakai variasi bahasa. Ada al-qasam, kemudian ada al-aiman, dan ada juga di dalam beberapa bahasan fikih disebut dengan an-nuzur atau an-nazar ya. Nah, ada kalanya sumpah itu eksplisit, betul-betul bersumpah. Ada kalanya juga sumpah itu dilakukan secara implisit ya. Nah, kita lihat yamin sekarang yang kita pakai dua dulu ya. Yamin dan qasam. Yamin. Yamin adalah sumpah yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur manusia. Jadi sumpah antara sesama manusia itu disebut dengan yamin. Nah, kenapa disebut yamin? Yamin itu dari kata kanan. Biasanya orang kalau bersumpah, dia menjabat tangan kanan seseorang dengan tangan kanannya, atau dia mengangkat tangan kanannya. Jadi salaman dengan tangan kanan atau mengangkat tangan kanannya. Itu disebut dengan sumpah antar manusia, sehingga bahasa yang dipakai di sini redaksinya adalah yamin. Kemudian yang berikutnya, di antara aturan sumpah itu terdapat di dalam Al-Quran dengan kata-kata aimanikum. Nanti insya Allah setelah ini akan kita tampilkan ayatnya. Atau ketika
mengkritisi sumpah mereka, orang-orang kafir itu bersumpah. Itu bukan hanya aimanikum, jadi ada aimanahum ya. Nah, selain sumpah itu disebut dengan yamin, banyak di dalam Al-Qur'an yang lebih banyak redaksi yang dipakai itu ternyata al-qasam. Fala uqsimu, nah itu adalah salah satu redaksi yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya rasa ini sebagai mukadimah cukup ya, karena ini adalah terkait dengan definisi singkat saja. Nah, apa sih perbedaan sumpah Allah dengan sumpah makhluknya? Perbedaannya adalah pada yang dipakai sumpah. Kalau Allah Subhanahu wa taala bisa dan memungkinkan boleh bersumpah dengan apa saja. Sedangkan manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah. Sehingga tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan kalau ada orang bersumpah dengan selain Allah, termasuk dengan nabi, malaikat, atau kitabnya. Jadi sumpah dengan selain Allah itu menyalahi aturan. Misalnya demi nabi nggak boleh, demi malaikat Jibril tidak boleh, demi Allah. Karena dia pertaruhkan harga dirinya di hadapan Allah. Tapi kalau Allah, zat yang menguasai dan mampu melakukan apa saja, maka dia nanti kita akan bahas jenis-jenis sumpahnya. Nah, tapi ada ungkapan, ya, demi orang tuaku, demi kehormatan ayahku. Nah, itu ada tafsirannya. Sering di antara redaksinya itu fida ka'abi wa ummi. Itu bukan sumpah, tetapi aku gadaikan ibaratnya. Aku tangguhkan. Jadi ini jaminannya adalah kehormatan ayah dan ibuku. Jadi itu bukan, tidak dimasukkan ke dalam sumpah, ungkapan yang kita sebutkan di dalam hadis dan beberapa redaksi yang diungkapkan oleh sahabat Rasul. Fidaka abi ya ummi ya Rasulullah. Itu dia mengorbankan kehormatan orang tuanya kalau seandainya dia menyelisihi apa yang dikatakan. Nah, ini tadi yang kita bahas, sahabat Asa, aturan sumpah atau nuzur. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Tetapi dia menghukum kalian disebabkan sumpah yang disengaja, maka kafarat melanggar sumpah itu adalah, nah ini sifatnya pilihan ya, memberi makan 10 orang miskin, ya, yaitu makanan yang biasa, normal dimakan oleh kita sekeluarga. Kemudian memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak, dan barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya adalah puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar. Dan jagalah sumpahmu, demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur. Jadi sahabat Asa, Allah memerintahkan kita untuk aufu bil uqud, komitmen dengan janji kita. Jika kita bersumpah, kita bernazar, maka kita perlu melakukan. Nah, ada pertanyaan gini. Kalau nazarnya itu adalah maksiat, maka hukumnya wajib digagalkan. Contoh sederhana aja gini, sahabat Asa.
Misal, kalau saya promosi jabatan tahun ini berhasil, ya staf-staf saya ya, kalian ya, saya akan kirim ke rumah kalian 1 kerat bir, minuman beralkohol. Nah, ternyata dia naik, ya, jabatannya dipromosikan menjadi pejabat yang dimaksudkan. Maka wajib hukumnya adalah menanggalkan sumpahnya. Wajib hukumnya membatalkan nadarnya, karena itu nadar maksiat tidak boleh. Tetapi di saat yang sama karena dia melanggar sumpah, dia harus membayar kafarat. Itu ya. Jadi kalau ada nadar menyelisih aturan Allah, maka nadar itu harus dibatalkan. Nadar tersebut harus digagalkan. Nah, dan dia harus membayar kafarat, mengerjakan 1 dari 3 pilihan yang Allah berikan di sini. Nah, adapun kalau standar yang misalnya kita bernadar misalnya dan kemudian kita tidak sanggup melakukan, maka kita juga harus membayar kafarat dari nadar yang kita langgar atau sumpah yang kita langgar. Nah, sebenarnya ini juga sangat luas. Apakah maknanya kalau saya janjian sama sahabat Asa misalnya, ayo ketemuan jam 10, ternyata jam 11 baru ketemuan, itu termasuk ini. Nah, ini kita lihat yang diambil tentu adalah sumpah yang dimaksudkan. Kadang ada orang secara ringan mengatakan kalau terutama di negara Arab ya, demi Allah saya nggak tahu, demi Allah saya ini, tapi ternyata yang dia katakan itu nggak benar, berarti kan itu dia melanggar dari yang dia sumpahkan itu ya. Nah, ini Allah tidak mengambil itu, memang tidak lazim di dalam bahasa Indonesia karena kita tidak terbiasa bersumpah dengan demikian. Tapi kalau dalam masyarakat Arab, sumpah seperti itu sangat wajar dan biasa. Sahabat Asa, masih ada yang perlu kita bahas. Di hold dulu sementara, mari kita break sebentar. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa yang berbahagia, kita lanjutkan. Jadi hati-hati dengan sumpah kita, hati-hati dengan nadar kita. Dan nadar itu adalah bukti bahwa kita komitmen dengan yang kita ingin lakukan. Ini saya kira sebagai contoh trigger masuk bahasan kita, dan kita akan masuk kepada fungsi sumpah itu sendiri. Ya, kita bisa lihat fungsi sumpah apa untuk manusia. Nah, kita lihat kalau sumpah itu bagi orang yang beriman, maka sumpah itu membuatnya tenang, sehingga menunjang komitmen, memotivasi untuk tidak melanggar, menambah keyakinan, mengukuhkan prinsip. Jika sumpah itu dihadapkan kepada orang yang ragu, maka sumpah itu fungsinya adalah untuk membuang keraguan. Ya, kadang misalnya kita membawa sebuah berita dan cara kita menyampaikan atau kitanya juga nggak meyakinkan ya. Nah, kadang di situ diperlukan sumpah untuk meragukan, menguatkan orang-orang yang ragu di hadapan kita. Nah, tetapi ada kalanya sumpah itu juga bagi orang-orang yang membenci, orang-orang yang tidak suka, maka frasa sumpah itu digunakan untuk membuktikan kebenaran, meruntuhkan klaim yang salah, mengajak kembali pada jalur-jalur kebaikan dan meninggalkan atau menjauhi keburukan yang dilakukan. Jadi ini kalau sesama manusia bersumpah juga begitu. Dalam interaksi kita sama manusia itu antara 3 ini kira-kira. Nah, kalau fungsi sumpah Allah, ya, saya kira memang hampir sama. Jadi ketika Allah bersumpah, kita baca misalnya nanti, kalau kita yang beriman kepada Allah,
itu akan nambah. Jadi keimanan kita akan semakin kuat. Kalau kita ragu, ada keraguan, maka kita diharapkan dengan hal-hal yang dipakai Allah bersumpah dan cara Allah bersumpah, itu akan meyakinkan kebenaran hal tersebut. Dan untuk orang yang mendustakan tentunya diharapkan mereka mau kembali. Baik, ini sebagai trigger saja, kita masuk kepada bahasan fungsi sumpah Allah dalam Al-Quran. Nah, ketika Allah bersumpah di dalam Al-Quran, berarti Allah menguatkan satu berita atau kandungan pesan yang akan disampaikan setelahnya. Jadi kita ada dua hal. Kita harus pertama memperhatikan yang dipakai sumpah apa. Kemudian itu ternyata pengantar. Jadi ada berita, ada kandungan, pasca sumpah itu pasti ada yang mau disampaikan. Lalu menjelaskan kedudukan, posisi pada hal-hal yang dipakai bersumpah. Contoh misalnya, wan-nazi'ati gharqa, wan-nasyitati. Mohon maaf sahabat Allah. Itu sumpah Allah kepada menggunakan malaikat pencabut nyawa, itu berarti menandakan satu hal yang penting. Tema pengantar yang akan disampaikan Allah terkait hari kiamat, tetapi sekupnya very personal. Sangat-sangat personal, yaitu tercabutnya nyawa setiap orang misalnya. Nanti ada sumpah juga. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, nanti ada sumpah-sumpah di dalam Al-Qur'an yang kita juga selain kandungan setelahnya, kita memperhatikan kenapa itu dipakai bersumpah. Nah, antara dua hal tersebut, sahabat Asa, kita diajak untuk berpikir tentang fenomena alam. Karena sumpah-sumpah yang Allah pakai itu tidak jarang adalah terkait dengan fenomena alam, terutama terkait dengan waktu malam, waktu pagi, terkait dengan matahari dan bulan. Ya. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Sumpah misalnya. Wassubhi idza tanaffas. Nah, wadduha, ini sumpah-sumpah Allah dengan menggunakan waktu dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita tahu fungsi sumpah secara umum dan sumpah di dalam Al-Quran, berarti kita harus perhatikan yang dipakai sumpah apa, kandungan setelahnya, terus fenomena alam yang terkait itu apa. Nah, kita masuk pada bahasan inti, sahabat Asa. Jenis sumpah Allah di dalam Al-Quran itu cuma dua. Ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya sendiri dan itu hanya terjadi di 5 tempat. Maryam 68, Al-Hijr 92, Adz-Dzariyat 23 dan Ma'arij 40 serta An-Nisa 65. Kita baca misalnya di An-Nisa 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Fala wa rabbika, demi Tuhanmu. Ya. Menarik ya, bersumpah dengan diri sendiri tapi demi Tuhanmu. Ibaratnya kalau kita ngomong, kita kan sebagai anak, ya, kita ngomong kepada saudara kita, anaknya ayah kita ini gimana sih? Nah, ini dia membicarakan diri sendiri. Ya. Nah, kemudian juga Allah bersumpah, kebanyakan memang di sini pakai Rabb semua ya. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharib, fa rabbis samai wal ard, fa rabbika lanas'alannahum ajma'in, fa rabbika lanahsyurannahum wasyayatin. Ini semuanya menggunakan kata Rabb di situ. Karena terkait dengan sumpah-sumpah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, kata Rabb itu ada fungsi selain Tuhan yang menciptakan dan disembah, Rabb itu ngurusi. Jadi kita diminta untuk memperhatikan kata-kata ini dan apa kandungan setelahnya. Di sini Tuhanmu, ada Tuhan langit, pencipta langit dan bumi, ada Tuhan yang memiliki al-masyariq wal magharib, tempat terbit matahari dan tempat terbit bulan dan planet-planet lain. Makanya disebut tidak birabbil masyriq tapi masyariq.
terbitnya matahari, planet-planet lain juga ada terbitnya. Nah, ini sumpah ini tidak banyak. Yang paling banyak adalah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Nah, ini nanti bahasan kita paling banyak di sini ya. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu ya. Baik, kita akan masuk. Jadi jenisnya ada dua, sahabat asa. Yang pertama bersumpah dengan diri sendiri atau zat Allah di 5 tempat saja. Sisanya bersumpah dengan makhluknya. Nah, sekarang Allah bersumpah dengan makhluknya, ya. Apa yang dipakai bersumpah Allah? Langit, bumi, buah zaitun, tin, negeri Mekah. Jadi ada bersumpah dengan tempat, dengan buah, dengan planet bumi, dengan langit dan sebagainya. Nah, ini ada yang di dalam ulumul Quran ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluk ini, maka sesungguhnya di situ ada kandungan yang disamarkan. Contoh ketika tadi ya, fawarabbis samai wal ard, itu bukan demi langit, tadi jelas ya, demi Tuhan langit. Ketika ada wassamai wat tariq, itu bukan wassama, sesungguhnya demi pencipta langit, demi Tuhan langit. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, hal-hal yang dikenal terutama di zaman itu perlu disebutkan sebagai bentuk perhatian benda yang dipakai bersumpah. Ini dipakai sumpah apa? Hal yang penting dan itu nanti dianalisis. Yang ketiga, bersumpah biasanya menggunakan yang lebih tinggi. Nah, apakah ada yang lebih tinggi dari Allah? Jadi kalau Allah itu sudah maha tinggi ya, dia nggak mungkin Allah bersumpah dengan sesuatu yang lebih tinggi. Kalau kita harus bersumpah dengan yang lebih tinggi, bertaruh itu dengan sesuatu yang lebih tinggi. Ya, tidak mungkin seseorang mempertaruhkan, misalnya dipertaruhkan harga dirinya. Nah, itu kan harga diri sesuatu yang mahal, yang tinggi. Nah, ini bersumpah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya itu dimulai dari ada kandungan yang seolah-olah di situ dikatakan Tuhan langit, Tuhan pencipta, buah, Tuhan yang memberi tempat di Mekah misalnya, al-baladul amin misalnya, wala uqsimu bihadzal balad. Nah, ini bersumpah dengan negeri ini, negeri Mekah misalnya. Jadi itu diperhatikan secara struktur yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Nah, yang menarik adalah bahwa nanti kita akan langsung masuk kepada poin-poin yang dipakai oleh Allah bersumpah. Kita kaji di dalam 2 sesi yang akan datang insya Allah. Kita sekarang berbicara tentang pesan setelah sumpah dulu ya, sebelum masuk ke contoh-contohnya. Pertama, sumpah Allah digunakan untuk apa? Nuansa pengukuhan akidah. Biasanya setelah Allah bersumpah, yang disampaikan adalah kebenaran tentang hakikat hari kiamat, hari pembalasan, keesaan Allah, kebesaran Allah. Ini tema nomor 1 yang terbesar setelah sumpah. Lalu tema kedua, biasanya setelah sumpah itu Allah menyampaikan kebenaran Al-Quran. Yang ketiga, biasanya setelah bersumpah, Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan risalah, kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir biasanya setelah bersumpah, Allah akan menyinggung karakter, sifat-sifat manusia yang umumnya Allah akan memberikan pembinaan terkait dengan hal-hal yang negatif supaya karakter yang dominan di manusia bukan sifat-sifat yang tidak baik. Nah, sahabat asa, kandungan pesan-pesan ini insya Allah kita akan kupas lebih lanjut setelah kita break sejenak yang berikut. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love.
I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Baik sahabat Asa, kembali lagi. Jadi ketika Allah bersumpah, berarti ada hal penting yang akan disampaikan. Apa itu hal penting yang akan disampaikan? Urutannya kira-kira seperti ini. Yang dominan nomor satu paling banyak dipakai adalah penyampaian Allah terkait dengan informasi hari kiamat, adanya hari pembalasan, pesan keesaan dan kebesaran Allah. Lalu kemudian ada kalanya setelah bersumpah itu Allah menyampaikan tentang kebenaran Al-Quran, dan ada kalanya setelah bersumpah itu Allah menyampaikan terkait dengan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW, dan yang terakhir yaitu terkait dengan sifat-sifat manusia yang akan dibina, baik sifat-sifat yang baik yang perlu dikembangkan, perspektif dia tentang segala sesuatu yang terkait dengan hidupnya, atau pembinaan karakter dari sifat-sifat yang buruk ya, supaya tertekan atau tereliminir. Sebagai gantinya Allah memberikan pembinaan pada pendidikan karakter dan akhlak yang baik. Nah, sahabat Asa, nah sekarang kita masuk kepada rincian penggunaan sumpah. Masya Allah. Ini kelihatannya sederhana ya, poinnya cuma 6. Tapi kalau kita pakai di dalam rincian ayat-ayat yang ada, itu sangat banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala ketika menggunakan sumpahnya, dan yang diangkat adalah Al-Qur'an, ya. Yang diangkat adalah Rasulnya, yang diangkat adalah malaikatnya. Ini sesuatu yang sangat urgent. Ya, saya ambil contoh misalnya malaikatnya saja. Kalau kita pakai di dalam surat yang tadi sempat kita bahas misalnya, malaikat itu bisa fungsinya, bisa sifatnya, bisa jenisnya. Misalnya ketika Allah bersumpah, "Wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta." Dua itu saja misalnya. Itu pesan yang dahsyat sesungguhnya. Bahwa Allah bersumpah dengan dua jenis malaikat yang Allah akan kirimkan mengambil nyawa kita. Satu jenisnya adalah malaikat pencabut nyawa yang nyabutnya keras. Satu jenis lagi malaikatnya yang mencabut nyawa dengan mencabut lembut. Ini ada frasa ketika orang mendengar demi malaikat pencabut nyawa yang mencabutnya keras. Demi malaikat pencabut nyawa yang mencabutnya lemah lembut. Kita mendengar frasa itu jadi berpikir, kira-kira nanti yang akan mendatangiku ini malaikat yang kalau nyabut kenceng, keras, kasar, atau yang datang sebaliknya, malaikat yang lemah lembut, ya, malaikat yang hati-hati, malaikat yang sayang, seperti halnya malaikat yang dikirim kepada para rasul, orang-orang saleh yang dicabut nyawanya. Jadi frasa ini dahsyat dan didahulukan an-nazi'at. Di situ ada kesan penting karena nanti di dalam surat an-nazi'at itu ada pesan runtuhnya kezaliman yang disampaikan Allah secara jelas, dan runtuhnya kezaliman secara personal, secara simbolik ketika Fir'aun yang mengaku ana rabbukumul a'la. Nah, jadi nanti ada hal kontradiktif yang ingin disampaikan Allah di dalam surat An-Nazi'at. Nah, ini tiga hal yang dipakai Allah bersumpah di dalam Al-Quran dengan rincian hal tersebut, itu umumnya pesannya terkait dengan yang berhubungan. Malaikat berhubungan dengan, kalau dia malaikat maut ya berarti berhubungan dengan hari kiamat, kiamat sughra. Kalau dengan Rasul berhubungan dengan risalahnya, kalau Al-Quran berhubungan dengan kebenaran Al-Quran itu. Nah sekarang kita masuk kepada yang juga sangat sering dipakai untuk bersumpah, yaitu langit, bintang, bumi, matahari, ya, was-sama'i wat-thariq. Nah, misal wan najmi idza hawa, ya, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Itu satu ya. Menarik itu, dahsyat sekali.
Dia bersumpah demi bintang, idza hawa, ketika bintang itu hawa, ya tidak stabil, hawa ketika bergoncang, hawa ketika tidak sebagaimana mestinya terjadi. Jadi itu sesuatu yang besar. Tapi sebenarnya ada yang lebih besar adalah ketika kalian meragukan siapa itu Muhammad. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kalian itu udah nemani Nabi Muhammad, udah nemani orang terbaik selama 40 tahun. Kok tiba-tiba sekarang kalian pungkiri? Gimana sih? Jadi itu kritikan. Wasyamsi wa duhaha. Masya Allah. Wasyamsi wa duhaha. Dua di sini dipakai. Matahari di waktu duha. Itu sinarnya sinar yang lembut. Ketika matahari terbit seperti hanya setiap hari kita saksikan, itu masih ya belum apa-apa. Atau matahari terik panas. Tapi kalau matahari di waktu duha, permulaan waktu duha terutama, itu ada apa? Jadi di situ simbol Allah ingin sampaikan. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Jadi ada hal-hal penting yang akan Allah Subhanahu wa taala sampaikan, termasuk ini benda-benda yang di langit, dari an-najm, dari as-sama, dari al-ard, ya, dari at-tariq, hal-hal benda di langit supaya manusia berpikir keterkaitan dengan sumpah-sumpah itu dan konten yang akan disampaikan setelahnya. Nah, kalau relatif ya, sumpah Allah dengan benda-benda langit itu diulang. Nah, sekarang Allah bersumpah dengan benda-benda ciptaannya yang ada di bumi. Nah, ini relatif sangat banyak sekali. Allah bersumpah dengan nama buah-buahan seperti yang tadi kita baca ya. Wattini wazzaitun. Wah, Masya Allah. Itu buah tin, buah zaitun. Wa turi sinin. Gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin. Simbolik ini. Tin zaitun, Gunung Sinai, Mekah. Apa maksudnya? Simbol. Buah tin dan buah zaitun. Yang dimaksud adalah tumbuhnya buah tin dan zaitun yang terbaik yaitu di Palestina. Turi Sinin, Gunung Sinai, tempat Allah memberikan wahyu, memberikan panggilan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan hadal baladil amin. Itu terkait dengan tempat atau kota Mekah. Jadi di sini sekaligus kita diminta melihat dari tempatnya. Yang kedua, siapa yang ada di situ? Di Palestina, Nabi Isa. Ya, di Gunung Sinai, Nabi Musa. Di Mekah, Nabi Muhammad. Nah, apa yang disampaikan setelahnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Subhanallah. Itu kita disuruh mikir itu. Manusia diciptakan dalam keadaan terbaik. Lalu apa yang terjadi? Tsumma radadnahu asfala safilin. Tapi dia berpotensi terjerembab menjadi orang yang paling rendah, lebih buruk dari binatang. Nah, baru Allah memberikan pengecualian illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun dan seterusnya. Allah bersumpah juga dengan gunung. Allah bersumpah dengan lautan, wal bahril masjur, ya. Allah bersumpah dengan nama-nama hewan, ya. Allah menyebut hewan-hewan yang ada di dalam Al-Quran, sebagiannya disebut biasa, sebagiannya disebut melalui sumpah, agar kita melihat, ya, misalnya di dalam kondisi yang normal, yang tidak dengan sumpah, yang sering kita dengar di surat Al-Ghasyiyah misalnya, ya. Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ibil. Ya. Kalau disumpah misalnya Allah bersumpah dengan binatang-binatang yang lainnya. Nah, ini berarti ada pesan penting apa di balik sumpah Allah dengan binatang tersebut. Nah, mari kita lanjutkan ke sumpah Allah dengan waktu, sumpah Allah dengan tempat. Nah, kalau terkait dengan waktu ini subhanallah, waktu yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran itu waktu malam. Waktu malam. Secara frekuensi waktu malam paling banyak disebut. Baik al-lail atau lailan, ya, atau layal, itu paling banyak.
dibanding waktu yang lainnya. Demikian juga yang paling sering disebut sebagai sumpah juga wal-lail. Baik dia sendiri ataupun terkait dengan kegelapan di waktu malamnya. Nah, sahabat asa yang berbahagia, apa sih urgensi waktu bagi manusia sehingga Allah Subhanahu wa taala perlu menyampaikannya secara detail? Insya Allah sahabat asa jangan kemana-mana. Kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan waktu. Nanti ada bahasan khusus ya, tapi kita akan singgung sejenak, tapi kita break sebentar dulu. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa, kita kembali lagi. Sumpah Allah dengan waktu. Ada waktu malam, ada waktu siang, waktu petang, waktu pagi. Ada juga menarik ya, Allah menyebut waktu duha. Waktu malam yang dipakai bersumpah dan siang relatif standar ya. Wal-laili dan wan-nahar. Waktu pagi yang dipakai bersumpah macam-macam. Ada wal fajri, ada juga was subhi. Ya, itu yang paling sering kita dengar karena itu frasanya beda. Kalau fajar itu lebih dari sesuatu yang hening jeger, yaitu al-fajr karena dia hentakan. Kalau as-subh itu lebih kepada halus dia. Waktu pagi itu waktu harapan, diberikan manusia itu kesempatan memperbaiki, diberikan manusia untuk berbuat, diberikan manusia untuk mengcover hal-hal yang belum dikerjakan, meningkatkan dan seterusnya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha, bahkan ada surat yang disebut dengan surat Ad-Duha, itu temanya adalah terkait dengan kesyukuran. Karena waktu duha yang dipakai Allah bersumpah itu adalah jenis atau varian waktu pagi yang paling panjang. Kalau waktu terbit matahari sebentar, waktu bergeliat ya sebentar, waktu terbit matahari tidak lama, bersantai-santai di pagi hari. Tapi kalau waktu duha itu terkait dengan produktivitas. Maka coba kita lihat. Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan malam itu ketika waktu duha itu gandengannya dengan waktu malam, sahabat Asa. Wadduha wal-laili idza saja. Masya Allah. Demi waktu duha dan demi waktu malam ketika tenang setelah bergelombang. Masya Allah. Itu dahsyat sekali. Apa sih kaitannya waktu pagi, waktu duha itu dengan waktu malam? Karena waktu pagi itu identik dengan waktu produktif. Waktu duha itu ya. Dan waktu malam itu identik dengan waktu private. Waktu istirahat. Dan ketika seseorang sanggup menggunakan waktu produktifnya, maka dia akan beristirahat dengan baik. Jadi ini orang yang bisa menggunakan waktu duhanya, sahabat Asa, dia akan menikmati malamnya. Wadduha wal-laili idza saja. Maka di situ Allah mengkonfirmasi bahwa Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana syubhat yang diberikan kepada Nabi. Memang Nabi kuat, tapi ya sedih juga. Ya Muhammad ditinggal Tuhannya tuh, udah lama nggak turun wahyu. Muhammad diabaikan tuh, nggak ditemui sama katanya malaikatnya. Dan itu membuat sedih. Maka Allah turunkan surat Ad-Duha ini untuk konsentrasi pada pemanfaatan waktu produktif. Dan cara menggunakan waktu produktif itu adalah dengan mensyukuri kesempatan. Maka di sini surat Ad-Duha itu frasanya adalah frasa bagaimana bersyukur. Mengingatkan bagaimana Nabi ketika masih yatim, bagaimana Nabi ketika dia dibimbing oleh Allah, ya memang itu berpindah dari satu manusia ke manusia lain ya, tidak sempat bertemu ayahnya,
dibina oleh ibunya meninggal, oleh kakeknya meninggal, kemudian kepada pamannya, dilatih ini, dilatih itu, dan sebagainya. Sesungguhnya itu adalah kesempatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Dan waktu-waktu itu juga akan dialami oleh setiap kita. Maka kita lihat, waktu adalah penting, dan Allah Subhanahu wa taala nanti dari semua kumpulan waktu itu ada satu sumpah yang menarik ya sahabat Asa, wal asr. Wal asr. Masya Allah. Wal asr. Nah, ini menarik. Wal asr ini adalah waktu yang bukan waktu asar tentunya. Tapi ini adalah perasan waktu. Karena salah satu derivasi kata al-asr itu asirun yang berarti jus buah. Dan itu mengindikasikan ya jus itu kan perasan dari buah ya, intisari dari buah. Maka ketika Allah bersumpah, wal asri, seolah-olah Allah katakan demi jus waktu, demi intisari dari waktu, demi dari sesuatu yang paling penting dari waktu itu sendiri, sesungguhnya manusia merugi dan seterusnya. Ini menarik ya. Jadi intinya kita diminta untuk memperhatikan hal-hal yang terkait dengan waktu. Setiap kita diberikan waktu terbatas. Al-Quran sering menyebutnya dengan ajalun musamma. Ajal itu batas, musamma yang sudah ditentukan, musamma yang sudah jelas, hanya saja memang gaib bagi kita, karena supaya setiap kita berusaha yang terbaik. Nah itu terkait dengan sumpah Allah dengan waktu. Nah yang berikutnya adalah sumpah Allah dengan diri manusia. An-nafs yang sering dipakai. Ya. Jiwa manusia, diri manusia. Manusia itu frasa yang sering dipakai kalau untuk terkait dengan jiwa manusia itu personal biasanya. Nah, sumpah Allah dengan menggunakan frasa personal ini, wa nafsin wa ma sawwaha, supaya kita tahu bahwa setiap kita itu berpotensi kayak begitu yang disebut. Atau kalaupun tidak sumpah dalam penyebutan-penyebutan jiwa manusia, uliqal insanu min ajal, uliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan payah, manusia diciptakan terburu-buru. Ya, frasa-frasa ini agar manusia mengintrospeksi dirinya. Ya, dengan cara apa? Mengikuti pesan-pesan Allah. Nah, di antara sumpah ini ada satu hal yang menarik. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan segala sesuatu. Nah, kita bisa lihat dalam surat Al-Haqqah. Sahabat Asa, ketika Allah bersumpah di surat Al-Haqqah ini sumpah yang dahsyat sekali. Karena Allah bersumpah dengan segala sesuatu. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Allah bersumpah dengan yang bisa kalian lihat, dan Allah bersumpah dengan yang tidak bisa kalian lihat. Ini frasanya kalau ada. Jadi bersumpah dengan yang terlihat bisa dilihat manusia. Allah bersumpah dengan yang tidak bisa dilihat, itu berarti juga ada makhluk Allah, ada ciptaan Allah yang tidak terlihat. Dan ini ada frasa penting yang ingin Allah sampaikan. Karena secara umum surat Al-Haqqah ini kan berbicara tentang hari kiamat. Sama hari kiamat itu suatu kebenaran yang belum terbukti. Allah ingin menyampaikan ini benar terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala juga ingin menyampaikannya dengan sumpah yang sangat meyakinkan. Di antara yang dipakai Allah adalah frasa bersumpah dengan makhluk Allah yang terlihat, ciptaan Allah yang terlihat, dan segala sesuatu yang juga tentu tidak terlihat. Berarti semuanya. Baik sahabat Asa, kita lanjutkan. Bahasan terakhir kita adalah perangkat sekarang. Qasam di dalam Al-Quran paling banyak menggunakan huruf wawu. Seperti tadi ya, wan najmi, wal qamari, wal lail. Ada kalanya menggunakan kata qasam dan fi'il mudhari' dengan lam ziyadah. Seperti la uqsimu. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Allah bersumpah dengan tempat-tempat bintang. Loh, kok ke tempat bintang? Tidak bersumpah dengan bintangnya. Karena tempat bintang yang kita lihat itu malam kelap-kelip itu bukan bintang. Itu adalah tempat bintangnya. Bintangnya sudah pergi ke tempat lain. Oh, berarti
ciptaan Allah sangat luas dan itu sampai ke bumi dan bisa kita lihat butuh waktu sekian bulan. Berarti menandakan luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang Allah bersumpah dengan menggunakan huruf ta. Karena memang boleh adatul qasam itu kalau yang berbentuk huruf bisa wallahi, bisa billahi tapi tidak dipakai di dalam Al-Qur'an, bisa juga tallahi. Dan ini diulang 9 kali. Ada juga bisa menggunakan fi'il madhi dengan menggunakan billahi wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Jadi ini adatul qasam dan mungkin bahasan ini terkait dengan perangkat. Nah, sebelum kita tutup sahabat asa, urgensi bahasan kita hari ini apa? Pertama, Allah itu bebas, boleh bersumpah dengan apa saja. Dan yang kedua, kalau makhluk Allah akan bersumpah, dia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Dan lebih baik memang kita tidak bersumpah. Jika kita bernadar, bersumpah, dan tidak dilaksanakan atau digagalkan, sekalipun itu nadarnya adalah nadar yang tidak baik, ya, atau nadar yang menyelisih aturan, dan itu wajib hukumnya, maka dia tetap harus membayar kafarat. Ya. Dan yang terakhir, hal yang dipakai sumpah dalam Al-Quran, itu ada 3 ya, yang dipakai sumpah penting. Apa yang setelah sumpah yang disampaikan Allah, itu lebih penting. Dan yang ketiga, fenomena yang menghubungkan antara keduanya, itu adalah tidak kalah pentingnya. Sahabat asa, itu saya kira bahasan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf, mohon izin jika ada beberapa gangguan teknis nih. Bulan Ramadan tentu tidak seperti bulan-bulan lainnya. Mohon izin kalau ada gangguan teknis di suara Al-Fakir. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan pada sesi berikutnya di kesempatan yang lainnya. Bahasan sumpah ini hanya menjadi pintu masuk dari yang Allah pakai bersumpah dan hal-hal yang disampaikan Allah setelah sumpah tersebut. Mudah-mudahan ini semakin menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala muliakan bulan ini karena Al-Quran diturunkan di dalamnya. Semua orang yang berinteraksi dengan Al-Quran akan menjadi yang terbaik. Waktu yang berinteraksi dengan Al-Quran menjadi waktu terbaik dan mudah-mudahan kita dicatat dalam kafilah Ahlul Quran. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua amal baik kita diterima oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.